Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia dengan nomor NIM 6670230160. Saya dari kelompok 2 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan akan menjelaskan apa itu kekuasaan, macam-macam kekuasaan, dan sumber kekuasaan itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam perumusan ini, pelaku bisa berupa seseorang, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas. Jadi, umpamanya, A mempunyai kekuasaan atas B. Jika A menyebabkan B bertindak sesuai dengan keinginan si A, dalam hal ini diasumsikan bahwa B sebenarnya mempunyai niat lain daripada yang dikehendaki si A. Kekuasaan selalu berlangsung antara sekurang-kurangnya dua pihak, jadi ada hubungan antara dua pihak atau lebih. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian kekuasaan itu sendiri merupakan kontrol yang mengendalikan masyarakat dalam suatu keputusan. Biasanya, kekuasaan mencakup suatu keputusan hukum berupa sanksi. Selain itu, kekuasaan juga dapat diartikan sebagai tindakan tanpa kehendak dari diri sendiri. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kekuasaan itu merupakan pengatur kehidupan masyarakat. Pendapat ini dilihat berdasarkan kedekatan sosiologisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, kekuasaan kepemimpinan, di mana di kepala instansi ini, pemerintah pada hakikatnya adalah pengemudi roda pada pemerintahan yang ada di suatu negara. Kedua adalah kekuasaan otoritatif yang berfungsi untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan yang meliputi aturan berserta sanksinya. Yang ketiga adalah kekuasaan hukum yang memiliki fungsi menjadi suatu tempat penyelesaian yang sah atas segala konflik yang terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kedudukan dan kekayaan. Contohnya, seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap pegawainya. Dalam kedua kasus ini, bawahannya dapat bertindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan korupsi. Suatu kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Contohnya, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar. Yang kedua adalah kepercayaan. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Di banyak tempat ibadah, ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurita, saya dari kelompok 2. Materi selanjutnya adalah kekuasaan yang dibedakan menjadi dua macam sesuai dengan penyelenggaraannya. Nah, yang pertama adalah kekuasaan secara manifest atau kekuasaan yang memiliki isyarat yang jelas. Contohnya adalah seorang pengendara motor diberhentikan oleh seorang polisi karena melanggar lalu lintas. Yang kedua adalah kekuasaan secara implisit, di mana kekuasaan tersebut tidak memiliki isyarat yang jelas. Contohnya, seorang anak lebih memilih mengerjakan tugas dibandingkan bermain karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Yang selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu kekuasaan yang ada di Indonesia. Kekuasaan yang ada di Indonesia ini sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Pada pusat itu menyangkut presiden dan wakil presiden, sedangkan di daerah itu bisa seperti gubernur atau bahkan bupati. Nah, yang kedua itu ada lembaga legislatif yang menyangkut MPR, DPR atau DPRD. Nah, yang ketiga itu ada lembaga yudikatif yang menyangkut MA, MK, dan KY.
Nah, tugas mereka itu apa sih? Nah, tugas dari lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat suatu peraturan, dan yang menjalankan adalah lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi berjalannya peraturan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah wewenang, di mana wewenang adalah hak dari pemegang jabatan untuk mengatur berjalannya suatu tugas agar tercapai suatu tujuan. Seperti pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa kekuasaan merupakan dibedakan menjadi dua, yaitu kekuasaan untuk bertindak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Satria. Saya dari kelompok 2. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang pengertian wewenang dan macam-macam wewenang. Ya, selanjutnya ada pengertian wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Hal ini pun sesuai dengan pengertian wewenang pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu istilah wewenang ini memiliki dua definisi, yakni A. Hak dan kekuasaan untuk bertindak, dan B. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Menurut Harold de Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku Power and Society, bahwa wewenang adalah kekuasaan format atau formal power. Selanjutnya yaitu sumber wewenang. Yang pertama, wewenang atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yakni oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang kepada suatu lembaga, negara, atau pemerintahan. Yang kedua, ada wewenang delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan satu kepada organ pemerintahan lainnya. Maka dari itu, suatu delegasi pasti akan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu. Yang ketiga, ada wewenang mandat, yakni ketika organ pemerintahan telah memberikan izinnya kepada organ pemerintahan lain untuk menjalankan kewenangan yang diberikan atas nama pemberian mandat. Dalam hukum administrasi negara, mandat ini dapat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan tugas dari atasan, dan kewenangannya dapat berubah-ubah sesuai pemberi mandat sehingga tidak akan terjadi Selanjutnya ada macam-macam wewenang. Yang pertama, wewenang karismatik. Wewenang karismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Misalnya seperti Hitler dan Mao Zedong yang sering dianggap sebagai pemimpin karismatik, sekalipun tentu mereka juga memiliki unsur. Yang kedua ada wewenang rasional legal. Wewenang rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Yang ditekankan bukan orangnya, akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya. Yang ketiga ada wewenang tradisional. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut. Lalu teman-teman, apa perbedaan antara delegasi dengan mandat itu sendiri? Jika dilihat dari prosedur pelimpahannya, perbedaan antara delegasi dengan mandat ialah delegasi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain, terutama dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan mandat dalam hubungan atasan kepada bawahannya. Jika berdasarkan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat, perbedaan antara delegasi dengan mandat ialah jika delegasi adalah tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat akan beralih ke pihak delegataris, sedangkan mandat itu tetap pada pemberi mandatnya. Dan jika dilihat dari kemungkinan penggunaan wewenang kembali, perbedaan delegasi dengan mandat ialah delegasi si pemberi wewenang tidak dapat menggunakan wewenang tersebut lagi kecuali setelah terdapat pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus. Sedangkan mandat itu setiap saat dapat menggunakan kembali wewenang yang dilimpahkan tersebut.
Perbedaan antara wewenang dengan kekuasaan itu sendiri yaitu jika wewenang adalah seseorang yang menduduki jabatan dalam hierarki organisasi mempunyai wewenang formal karena posisi tersebut. Sedangkan jika kekuasaan adalah orang yang dapat menyuruh orang lain untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan keinginannya, orang tersebut dipandang mempunyai kekuasaan. Wewenang itu sendiri mempunyai beberapa unsur sebagai berikut. 1. Wewenang ditanamkan dalam posisi seseorang karena posisi yang didudukinya bukan karena karakteristik pribadinya yang khusus. Yang kedua, wewenang diterima bawahannya. Yang ketiga, wewenang digunakan secara vertikal dari atas ke bawah. Berdasarkan asalnya, kekuasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, basis antar pribadi. Yang kedua, struktural dan situasi. Berdasarkan pendapat seorang ahli bernama French dan Raven, mengajukan 5 basis kekuasaan didasarkan pada kemampuan pribadi dalam mempengaruhi individu-individu. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuasaan legitimasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu karena posisinya. Yang kedua, kekuasaan imbalan, yaitu didasarkan atas kemampuan seseorang memberikan imbalan kepada pengikutnya karena kepatuhannya. Yang ketiga adalah kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum, di mana para pengikut ini mungkin patuh karena takut. Yang keempat adalah kekuasaan ahli, yaitu seseorang mempunyai kekuasaan atas keahliannya yang dimiliki. Semakin sulit mencari penggantinya, maka semakin tinggi pula tingkat kekuasaan yang dimilikinya. Yang terakhir atau yang kelima adalah kekuasaan referen, yaitu seseorang yang mempunyai karisma atau mempunyai daya tarik yang kuat dapat melaksanakan kekuasaan referen. Yang kedua adalah kekuasaan struktural dan situasi. Kekuasaan ini ditentukan oleh struktur organisasi, bahwa struktur organisasi sebagai suatu mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Ada bentuk lain dari terwujudnya kekuasaan struktural itu sendiri. Yang pertama, sumber daya. Artinya ialah menguasai sumber daya yang menjadi wewenangnya dalam suatu organisasi akan menjadi sumber kekuasaan karena ketergantungannya dari sumber daya yang terbatas. Yang kedua, pengambilan keputusan. Peran suatu kelompok atau unit dalam pengambilan keputusan organisasi merupakan sumber kekuasaan. Yang ketiga adalah informasi. Memiliki akses atas informasi yang relevan dan penting adalah sumber kekuasaan. Contohnya adalah akuntan dan konsultan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika kekuasaan itu bisa dimiliki oleh individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan terdiri dari dua sifat. Sifat pertama dari kekuasaan adalah position power. Sifat position power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Dalam hal ini, jabatan yang dimaksud ialah seperti ketua atau dewan pembina. Apabila seseorang sudah memiliki jabatan ketua, maka ia sudah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan anak buahnya. Bagi seseorang yang sudah memiliki kuasa di suatu organisasi, tetapi tidak bisa mengemban tanggung jawab dengan benar, maka kemungkinan besar organisasi yang dipimpinnya akan sulit untuk berkembang.
Oleh sebab itu, sudah seharusnya seseorang yang memiliki jabatan di organisasi harus mempunyai wawasan yang luas supaya organisasi yang dipimpin tidak mengalami kemunduran. Salah satu cara untuk memperluas wawasan adalah membaca buku. Sifat kedua dari kekuasaan adalah personal power. Sifat personal power ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi, melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat, seperti jabatan RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Biasanya, seseorang yang memiliki sifat personal power ini namanya sudah berada di lingkungan masyarakatnya. Hampir sama dengan seseorang yang memiliki kuasa di suatu organisasi, individu yang memiliki personal power juga harus bisa mengarahkan anggota masyarakatnya agar menciptakan hubungan yang harmonis. Apabila pemegang kuasa tidak bisa menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakatnya, maka bisa memunculkan kesalahpahaman antar anggota masyarakat. Oleh sebab itu, dari sifat personal power ini, pemilik kuasa harus pandai menjaga komunikasi dengan baik kepada seluruh anggotanya. Bahasan selanjutnya adalah batasan-batasan penggunaan wewenang pemerintahan. Sejalan dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut, wewenang pemerintahan harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi, ruang, maupun waktu. Di luar batas-batas tersebut, suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang. Tindakan tanpa wewenang dapat berupa substansi, wilayah, dan waktu. Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Selanjutnya, substansi merupakan landasan bagi legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Legalitas formal dan legalitas material merupakan dasar yang menjadi sandaran bagi keabsahan suatu tindak pemerintahan. Legalitas formal yang berkaitan dengan wewenang dan prosedur dalam pengujiannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang dalam kepustakaannya disebut sebagai asas spesialitas. Pelanggaran terhadap asas ini atau asas tujuan dapat melahirkan suatu tindakan. Dasar pengujian terhadap pelanggaran asas spesialitas ini dipergunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang disingkat dengan AUPB. Bukan hanya itu saja, pada batasan-batasan penggunaan wewenang pemerintahan harus diatur pula tentang perbedaan antara batal, dapat dibatalkan, dan batal demi hukum. Suatu keputusan atau tindakan pemerintahan dapat berakibat batal, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan tergantung dari esensial tindakan kekurangan atau cacat yuridis yang terdapat di dalam keputusan itu. Suatu keputusan dapat batal demi hukum apabila keputusan tersebut dibuat dengan nyata-nyata tanpa wewenang. Contohnya, gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian dosen PNS pada sebuah PTN merupakan keputusan nyata-nyata tanpa wewenang. Keputusan seperti itu disebut batal demi hukum. Selanjutnya adalah unsur-unsur kekuasaan. Unsur-unsur kekuasaan terbagi menjadi 4. Yang pertama,
kemampuan atau kekuatan ataupun kepemimpinan. Yang kedua, kemauan atau keinginan dari seseorang, kelompok maupun lembaga. Yang ketiga adalah situasi hubungan sosial. Yang keempat atau yang terakhir yaitu wujudnya berbentuk keputusan yang membatasi atau memperluas alternatif bertindak. Syarat delegasi ada 5. Yang pertama harus definitif. Yang kedua harus didasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga tidak dilakukan kepada bawahan. Yang keempat kewajiban memberikan keterangan atau penjelasan oleh delegataris kepada delegans. Yang kelima, ada kemungkinan wewenang yang dilimpahkan ditarik kembali jika badan atau organ yang menerima pelimpahan wewenang tidak bisa melaksanakannya. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.